Balita berusia 3 tahun ditemukan terlantar di sebuah rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama 4 hari, ia bersama neneknya yang sudah meninggal dunia. Warga bersama polisi mendatangi rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini untuk mengecek kondisi rumah. Sebelumnya, warga sekitar mencurigai munculnya bau tidak sedap. Setelah pintu didobrak, ditemukan penghuni seorang nenek berusia 64 tahun sudah meninggal dunia. Petugas memperkirakan korban sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa, bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Selain mengurus korban tewas, warga juga mengevakuasi cucu korban yang berusia 3 tahun. Balita laki-laki ini langsung dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading untuk perawatan. Menurut tetangga, sejak lahir balita ini tinggal bersama ibu dan neneknya. Tetapi sejak ibunya meninggal bulan lalu, ia tinggal berdua neneknya yang sakit-sakitan. Di Belanda, tinggal sama cucunya dari bayi. Udah selama 3 tahun berarti. Dari bayi. Nggak dibawa sama ibu bapaknya berarti? Bapaknya nggak tahu kemana, ibunya udah meninggal. Balita kini dirawat di Puskesmas Kelapa Gading. Kepala Puskesmas Dr. Diah Anggraini menyatakan kondisinya membaik, tidak dehidrasi dan sudah mau makan. Pihak Puskesmas menunggu pihak keluarga untuk menjemput balita tersebut. 35 tahun mengabdi sebagai guru, seorang guru di Minahasa, Sulawesi Utara akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah. Namun siapa sangka sekolah tersebut ternyata fiktif. Pelantikan Rasni Junaidi menjadi kepala sekolah SD kecil Waru Kapas viral di media sosial. Mengabdi sebagai guru selama 35 tahun, ia akhirnya dilantik menjadi kepala sekolah. Namun sekolah tersebut ternyata fiktif lantaran tak ada dalam data pokok pendidikan Dinas Pendidikan setempat. Pelantikan kepala sekolah untuk jenjang SD dan SMP ini dipimpin oleh Bupati Minahasa Utara Joni Ganda. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan BKPP Minahasa Utara membenarkan adanya kesalahan dalam pengetikan. Rasni seharusnya diangkat menjadi kepala sekolah di SDN kecil Mapanget, bukan SDN kecil Waru Kapas. Karena ijazah ibu, sekolah ibu, pendidikan ibu kecil, saya cari sekolah yang kecil, dia bilang. Sekolah kecil, maka dapatlah ini SD Negeri Kecil Waru Kapas. Tapi ternyata nggak ada kan, baru sekarang kita tahu. Dia bilang begitu, masa kuman dinas dengan BKD tidak tahu tuh keberadaan sekolah toh. Malam itu saya dilantik, sekolahnya ada, apa boleh buat saya berangkat. Tapi karena sekolahnya tidak ada, maka berarti saya sudah dijual murah di hadapan khalayak ramai toh. Maka saya tuntut sesuai usulan. Saya diusul kepala sekolah di sini. Juga kami sudah sampaikan kelalaian kami. Dan kami nyatakan itu kami akan minta waktu untuk direvisi kembali. Itu yang paling inti dari situ. Minta waktu untuk direvisi kembali dan kami sudah ajukan permohonan maaf kepada ibu yang bersangkutan. BKPP Minahasa Utara menjanjikan adanya pelantikan kepala sekolah susulan untuk Rasni. Sembari menunggu, Rasni tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru di sekolah asalnya, yaitu SD Impres Kelabat. Kembali ke Jakarta, para pelapor yang mengaku korban penipuan CPNS yang dilakukan putri penyanyi Nia Daniati diperiksa polisi. Olivia Natania membantah tuduhan dan berbalik menyerang pelapor sebagai perekrut CPNS. Para korban yang mengaku tertipu oleh putri artis Nia Daniati diperiksa di Polda Metro Jaya. Mereka adalah bagian dari 225 korban yang sudah menyetor uang hampir 10 miliar untuk diterima sebagai PNS. Mereka membawa bukti percakapan digital, janji mendapatkan jatah PNS dengan membayar sejumlah uang. Ya, ketemu dengan OI, menjanjikan akan mendapatkan istilahnya karyawan CPNS, ya akhirnya kami ikut. Bapak berapa orang yang dibawa, Pak? 4 orang. 4 orang. Itu ya. Keluarga atau? Keluarga. Semua. Anaknya ada nggak, Pak? Keluar. Ada. Anak juga ada. Biayanya berapa yang dikeluarkan, Pak? Biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih 300-an lah. Itu semua total berarti, Pak? Ya.
Olivia Natania yang dilaporkan ke polisi akhirnya mengklarifikasi tudingan menipu calon PNS. OI yang hadir bersama kuasa hukumnya justru berbalik menuding pelapor memanfaatkan posisi OI yang memiliki tempat les CPNS. Di sini betul, saya menerima 25 juta untuk les. Per orang ya? Betul. Tetapi 225 orang ini siapa yang merekrut, kan begitu? Nah, saya tanya, apakah OI pernah menerima KTP atau apa identitas daripada 225 orang itu? Tidak, Ibu Agustin yang menerima. Jadi kalau ditanya seperti apa, terus yang merekrut 225 ini siapa, hantu? Kan nggak mungkin gitu loh, Mbak. Saya nggak pernah ketemu secara personal. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu pertama kali pertemuan dengan media, saya sudah buktikan itu chat dari Olivia yang menawarkan saya. Ya, Bu, ada yang mau masuk CPNS tidak? Sudah jelas sekali. Dia bilang, saya langsung jawab, ada anak saya. Saya tanya, emang bisa? Saya sudah 4 tahun, Bu. Seperti itu, dan ini adalah tahun kelima. Agustin yang mengaku pernah menjadi guru anak Nia dan Yati bersama teman-temannya melaporkan Olivia karena kasus penipuan. Mereka membayar 30 juta rupiah dan dijanjikan bisa menjadi PNS. 1 Oktober tidak hanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di Tegal, Jawa Tengah, warga menjalankan tradisi kuras bendung setiap tanggal 1 Oktober. Ainus Prime kembali saat lagi.